Perkenalkan, nama saya Marsha dari kelas 10G. Perkenalkan, nama saya Jesslyn dari kelas 10M. Kami akan membawakan materi ekonomi kelas 10. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi permintaan dan teman saya Jesslyn akan menjelaskan mengenai fungsi penawaran. Saya akan menjelaskan materi fungsi penawaran. Nah, pasti teman-teman sudah pernah melakukan kegiatan tawar-menawar. Contohnya, seperti di pasar, para pedagang menawarkan produk dagangannya terhadap konsumen. Nah, kira-kira apa sih pengertian fungsi penawaran? Pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi penawaran. Yang pertama, kemajuan teknologi. Yang kedua, biaya produksi. Yang ketiga, ketersediaan sarana produksi. Yang keempat, peningkatan jumlah produksi. Dan yang terakhir adalah peristiwa alam. Terdapat juga hukum penawaran, yaitu semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Sebaliknya, jika semakin rendah harga suatu barang dan jasa, maka semakin rendah juga jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Rumus fungsi penawaran adalah P dikurang P1 dibagi P2 kurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 kurang Q1. Keterangannya, P adalah harga barang, P1 adalah harga barang pertama, P2 adalah harga barang kedua. Q adalah jumlah barang, Q1 adalah jumlah barang kedua, dan Q2 adalah jumlah barang kedua. Berikut ini kita akan masuk ke contoh soal pertama. Contoh soal yang pertama, di sini diketahui P1-nya adalah 6.000, P2-nya adalah 8.000, Q1-nya adalah 10, dan Q2-nya adalah 20. Ditanya fungsi penawarannya. Maka penyelesaiannya dengan rumusnya yaitu P dikurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 kurang Q1. Jadi kita langsung masukkan saja angka-angkanya ke dalam rumusnya. P dikurang P1-nya adalah 6.000 per P2-nya adalah 8.000 dikurang P1-nya adalah 6.000. Sama dengan Q dikurang Q1-nya adalah 10 per Q2-nya adalah 20 dan Q1-nya adalah 10. Jadi P dikurang 6.000 per 8.000 dikurang 6.000 adalah 2.000 sama dengan Q dikurang 10. 20 dikurang 10 adalah 10. Maka di sini kita akan melakukan perkalian silang. Jadinya 2000 dikali Q adalah 2000 Q. 2000 dikali min 10 adalah min 20.000 sama dengan 10 dikali P adalah 10P. Min 6.000 dikali 10 adalah min 60.000. Maka 2000 Q sama dengan 10P dikurang 60.000. Min 20.000 pindah ruas ke sebelah kanan, maka menjadi plus 20.000. Maka Q-nya adalah 10P, min 60.000 tambah 20.000 adalah min 40.000, dibagi dengan 2.000. Maka Q-nya adalah 10P dibagi dengan 2.000 adalah 0,005P dikurang 40.000 dibagi dengan 2.000 adalah 20. Maka hasilnya adalah 0,005P dikurang 20. Rumus kedua dari fungsi penawaran adalah
QS sama dengan F kali PS. Keterangannya, QS adalah jumlah penawaran, PS adalah harga satuan penawaran, dan F adalah fungsi. Kita masuk ke contoh soal. Fungsi penawaran diketahui QS-nya sama dengan 2 PS dikurang 5. Tuliskan jumlah penawaran ketika harga barangnya adalah Rp10. Diketahui QS sama dengan 2 PS dikurang 5. PS-nya di sini adalah 10, maka penyelesaiannya QS sama dengan 2 PS dikurang 5 sama dengan 2 dikali PS-nya adalah 10 dikurang 5. Jadi 2 kali 10 adalah 20 dikurang 5 sama dengan 15. Maka QS-nya adalah 15. Baik, lanjut ke materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi fungsi permintaan. Tentu saja teman-teman sekalian pernah melakukan yang namanya permintaan. Entah itu seperti belanja online, belanja di mall, atau sekedar jajan di kantin. Nah, apa sih itu permintaan? Di sini permintaan adalah hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang disesuaikan dengan kemampuan membeli yang dilakukan oleh pihak pembeli atau konsumen. Apa maksudnya? Misalnya, saya akan menetapkan saya sebagai pihak konsumen. Sebelum saya ingin membeli sesuatu, tentu saja terlebih dahulu saya harus memikirkan harga barang tersebut dan jumlah barang yang akan saya beli. Misalnya, saya akan membeli 1 unit motor dengan harga 25 juta. Nah, karena saya sudah menetapkan harga barang dan jumlah barang yang akan saya beli, tentu saja step selanjutnya yang saya lakukan yaitu melakukan permintaan kepada pihak produsen. Permintaan juga memiliki hukum. Hukumnya itu berbunyi, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Begitu juga sebaliknya. Apabila semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin tinggi juga jumlah barang yang diminta. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi. Untuk faktor yang pertama yaitu harga barang komplementer atau saling melengkapi, dan substitusi atau barang pengganti. Selanjutnya yang kedua, jumlah pendapatan. Yang ketiga, jumlah dan karakteristik penduduk. Dan kelima, perubahan mode dan selera masyarakat. Selanjutnya, perkiraan harga di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, hari raya keagamaan. Baik, selanjutnya dalam rumus kita yaitu pertama rumus jumlah permintaan. Yaitu dengan QD sama dengan F dalam kurung PD atau dikali PD. Dengan keterangan, QD-nya itu jumlah permintaan, F-nya itu fungsi, dan PD-nya adalah satuan harga. Dalam contoh soal di sini, yaitu diketahui fungsi permintaan dinyatakan dengan QD-nya sama dengan 40 dikurang 3 PD. Ditanyakan yaitu jumlah permintaannya saat harga Rp8. Pertama-tama kita harus menuliskan dulu yang diketahuinya. Yang pertama diketahui itu QD-nya, 40 dikurang 3 PD. Lalu satuan harganya yaitu 8. Lalu kita tinggal salin aja rumus di atas yaitu Q sama dengan F dalam kurung PT. Kita masukin QD-nya tadi itu 40 dikurang 3 PD sama dengan 40 dikurang ini, PD-nya kita ganti dengan 8 tadi. Jadinya 3 dikali 8. 3 kali 8 sama dengan 24. Kita tinggal kurangkan aja nih, 40 dikurang 24. Maka jawabannya adalah 16. Baik, masuk ke dalam rumus selanjutnya, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Dengan keterangan, P adalah harga, P1 adalah harga awal, P2 adalah harga perubahan, Q adalah jumlah barang, Q
Q1 adalah jumlah barang awal, dan Q2 adalah jumlah barang perubahan. Baik, dalam contoh soal nomor 2, diketahui pada saat harga 25.000, jumlah permintaan 1.000 unit. Dan pada saat harga 20.000, jumlah permintaannya menjadi 1.500 unit. Nah, atas dasar data tersebut, fungsi permintaan adalah, baik, untuk menjawab soal ini kita menggunakan rumus yang sebelumnya telah saya sampaikan, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Dengan keterangan P dikurang P1-nya adalah 25.000, kemudian per P2-nya adalah 20.000, dikurangi P1-nya adalah 25.000. Sama dengan Q1-nya adalah 1.000, Q2-nya adalah 1.500, dikurangi Q1-nya adalah 1.000. Sampai sini kita tinggal mengurangi bagian bawahnya, maka hasilnya akan menjadi P dikurang 25.000 per 20.000 dikurang 25.000, hasilnya min 5.000, sama dengan Q dikurangin 1.000 per 1.500 dikurang 1.000, hasilnya 500. Sama dengan, di sini kita tinggal kalikan silang saja. Min 5.000 kita kalikan dengan Q, maka hasilnya akan menjadi min 5.000 Q. Min 5.000 dikali min 1.000, hasilnya 5 juta. Sama dengan 500 kita kalikan dengan P, 500P. 500 dikalikan dengan min 25.000, maka hasilnya akan menjadi min 12.500.000. Selanjutnya setelah di sini 500 min 5.000 Q sama dengan, di sini 500P-nya kita pindahkan ruas ke sebelah kiri, sedangkan 5 jutanya kita akan pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadinya 500P dikurangi, karena si 5 juta ini kita pindahkan ke sebelah kanan, maka yang tadinya positif akan menjadi negatif. Maka hasilnya dikurangi 12.500.000 dikurangi 5 juta. Sama dengan min 5.000 Q sama dengan 500P min 12.500.000, jika kita kurangi dengan 5 juta, maka hasilnya akan menjadi min 17.500.000. Sama dengan, setelah sampai sini, Q-nya kita tetapkan di sebelah sini, tetapi min 5.000-nya kita bagi dengan 500P dan juga 17.500.000. Maka sama dengan Q sama dengan 500P dikurangi 17.500.000, kita bagikan dengan min 5.000. Maka Q sama dengan min 5.000 kita bagikan dengan 500P, maka hasilnya akan menjadi min 0,1P, dan min 5.000 kita bagikan dengan min 17.500.000, hasilnya akan menjadi 3.500. Maka jawaban dari soal nomor 2 adalah Q sama dengan min 0,1P ditambah dengan 3.500. Sekian dari tutor sebaya kami dalam bidang ekonomi.
tentang fungsi permintaan dan penawaran. Terima kasih.